Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 21042358. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Statistik Sosial video 2-6 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Dan mari kita langsung aja ke video yang pertama, video yang dengan judul Measure of Central Tendency atau ukuran tendensi sentral. Jadi, ukuran tendensi sentral adalah angka-angka yang mewakili pusat atau titik tengah distribusi data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, mean adalah jumlah dari sekumpulan skor dibagi dengan total skor dalam kumpulan tersebut. Notasi bergantung pada populasi atau sampel. Populasi disimpulkan dengan huruf Yunani mu atau dibaca mu, dan sampel disimbolkan dengan huruf Inggris X dan M. Dengan rumus populasi M, mean sama dengan sigma XI dibagi dengan N. XI itu adalah rata-rata populasi dan N adalah angka populasi. Untuk sampel mean, rumusnya ada X sama dengan sigma XI dibagi dengan N. SI itu rata-rata mean, N sama dengan sampel mean. Jadi N besar itu untuk mean, N kecil untuk N besar untuk mean populasi, N kecil untuk sampel mean. Nah, untuk median itu adalah titik di mana separuh 50% nilai berada di atas dan separuh 50% nilai berada di bawah. Caranya dengan mengurutkan angka dari yang terkecil ke terbesar. Dan untuk modus itu adalah nilai dalam suatu sebaran data yang paling sering muncul. Misalnya terdapat data minuman yang paling diminati pelanggan, yaitu latte 1 orang, chai tea 4 orang, dan espresso misalnya 7 orang. Maka yang menjadi modusnya adalah espresso karena itu yang paling banyak diminati, yakni 7 orang kan. Jadi rata-rata tidak sempurna, tetapi dalam distribusi yang tidak normal atau miring. Ketiganya dipengaruhi secara berbeda. Mean sangat dipengaruhi oleh kemiringan. Median cukup dipengaruhi oleh kemiringan. Relatif kebal terhadap kemiringan. Mean sangat rentan terhadap nilai ekstrim dalam kumpulan data. Ke video yang ketiga, itu dengan judul How to Calculate the Mean, Median, and Mode by Hand, atau cara menghitung mean, median, dan modus dengan jari. Ini kita kasih contoh soal. Ada angka 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Nah, kita urutin nih dari angka 1 sampai 10. Kemudian misalkan kita bikin X4 berarti di angka yang urutan yang keempat, berarti itu adalah 1. Gitu juga misalkan kita pengen tahu X5, berarti angka di urutan yang kelima, dan angka itu adalah angka 7. Misalkan juga bisa juga kayak kita pengen tahu angka X3 dikali 2, berarti X3 berarti urutan angka yang ketiga, berarti angka 4 dikali 2 berarti 8. Dan untuk kita mencari sigma XI, rumusnya itu tinggal kita totalin semua angka yang di atas itu, dan diperoleh total semua itu ada 42. Kalau kita pengen cari mean dengan rumus yang disebutkan di atas tadi, ya ini sigma XI dibagi dengan N. Karena ini populasi, jadi N-nya kecil. Jadi kita bagi, karena
sudah kita dapatkan tadi sigma xi nya 42 kan, dibagi dengan n, berarti n itu kan total dari angka itu kan, jadi angkanya semua ada 10, kita bagi 42 bagi 10 sama dengan 4,2, berarti minnya adalah 4,2. Kemudian kita coba cari median. Untuk median kita urutin angka yang di atas tadi itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita dapatkan 3 tambah 4 dibagi 2, dan untuk 3 itu 3 tambah 4 itu kita lihat yang paling tengahnya tuh. Yang paling tengah ternyata kan ada 2 tuh, jadi kita jumlahkan dulu, kemudian dibagi 2 dapat hasilnya 3,5. Itulah mediannya. Dan untuk modusnya kita lihat dari data angka yang paling banyak muncul itu apa, dan ternyata yang paling banyak muncul itu adalah angka 3 nggak sih, karena ada 3 angka ya kan, berarti itu yang menjadi modus dari contoh soal di atas. Oke, next kita lanjut ke video keempat dengan judul Measure of Variability atau Range Standard Deviation Variance atau ukuran variabilitas atau rentang, deviasi standar, dan varian. Itu cakupan dari ukuran variabilitas. Nah, kita pengen tahu dulu nih, mengapa variabilitas ini penting. Jadi variabilitas dapat membantu kita dalam membuat beberapa keputusan di kehidupan nyata, seperti di dalam hal memilih obat, dengan mengukur seberapa besar orang mendapat manfaat dari obat tersebut, apakah mengalami peningkatan skor yang konsisten atau lebih rendah. Kemudian bagaimana kita bisa menggambarkan perbedaan ini secara statistik. Dalam statistik, ukuran variabilitas menggambarkan bagaimana skor dalam kumpulan data tersebut berbeda satu sama lain, misal penyebaran atau pengelompokan data. Dalam ukuran variabilitas terdapat rentang, standar deviasi, dan varian, seperti yang tertera di judul video keempat ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih, maksud dari range, rentang itu apa sih? Jadi rentang atau kisaran adalah ukuran variabilitas atau disperse yang paling sederhana dan didefinisikan sebagai berikut. R sama dengan H dikurang I. H itu adalah skor tertinggi di set tersebut, dan I adalah skor terendah di set tersebut. Kita kasih contoh soalnya ya. Jadi contoh soal yang tertera ini ada 80, 85, 90, 95. Jadi untuk X sama dengan 87 itu kita peroleh dari, jadi kalau pengen kita tahu rentang dari data tersebut ya kita tinggal kurangin aja dari angka yang terbesar kan, itu terlihat ada 95 dan yang terkecil itu 80, berarti rumusnya R sama dengan H kurang L, yakni 95 kurang 80 dan hasilnya 15. Oke, ini contoh soal yang kedua. Juga ada 25, 65, 70, 125, 150. Kita tinggal lihat aja yang angka tertinggi itu ada 150 ya kan, dan yang paling rendah itu 25 ya, kita kurangin aja 150 kurang 25 dapat hasil 125. Oke, kita lanjutkan ke bagian dari deviasi ukuran variabilitas yang kedua, yaitu ada deviasi standar. Jadi deviasi standar ini adalah jumlah standar atau tipikal yang skornya menyimpang dari mean.
Seperti halnya mean, di sini juga memiliki simbol untuk menggambarkan populasi deviasi standar dengan sampel deviasi standar. Populasi deviasi standar disimbolkan dengan sigma dan sampel deviasi standar disimbolkan dengan S atau dibaca S. Contohnya nih, kayak kita mau pengen tahu IQ score. Misalnya diketahui mean-nya itu ada 100. Dan sigmanya itu ada 15. Nah, misalnya ada data IQ dari 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145. Maka kita dapat mengetahui nantinya itu 60% orang akan memiliki IQ di antara 85 dan 115. 95% orang memiliki IQ antara 70 dan 130. Dan 99,7% orang memiliki IQ di antara 55 dan 145. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu varian. Menghitung varian adalah deviasi kuadrat rata-rata dari mean atau kuadrat deviasi standar. Populasi, variasi, dan sampel varian memiliki simbol yang sama dengan deviasi standar, namun hanya ditambah dengan kuadrat, yakni sigma kuadrat dan S kuadrat. Menyimpulkan rumus-rumus yang ada di atas di standard deviation, kita tuh bakal punya rumus untuk populasi parameter. Kita tuh punya rumus sigma sama dengan akar dari sigma xi dikurang min dalam dikuadratkan dibagi n. Dan untuk sampel statistik, S sama dengan akar dari sigma xi kurang x kuadrat dibagi n kurang 1. Dan untuk variance population statistiknya dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma xi kurang min kuadrat dibagi n. Dan untuk sampel statistik, S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x kuadrat dibagi n kurang 1. Nah, kita lanjut nih ke video yang kelima. Video yang kelima dengan judul How to Calculate Standard Deviation and Variance by Hand. Artinya itu cara menghitung deviasi standar dan variasi dengan jari. Kita langsung ke soal contohnya, yaitu diketahui sebuah data berikut. Ada angka 1, 2, 1, 4, 3, 3, 6, 1, 2, 3. Dan kita disuruh tentukan yang A itu sampel variannya, yang B sampel deviasi standar, yang C populasi varian, dan D populasi deviasi standar. Nah, cara yang pertama itu kita tentukan dulu X-nya. Cara menentukan X, kita jumlahin semua angka yang ada dibagi dengan berapa banyak angka di data tersebut, dan diperoleh nanti hasilnya 2,6. Kemudian kita cari tahu juga n-nya, dan data itu ada di data ada terdiri dari 10 angka, jadi n itu ada 10. Dan lanjut kita pengen cari tahu juga yang xi sama dengan x kuadratnya itu berapa. Caranya kita kurangkan tiap-tiap angka di data itu dengan 2,6, kemudian jumlahkan nantinya, dan setelah itu akan diperoleh hasil itu 22,4. Nah, tinggal kita masukin aja lagi ke rumus A sampel varian. Berarti rumusnya yang lihat seperti ini, tinggal kita masukkan 22,4 dibagi dengan n kurang 1, n nya ada 10, dikurang 1 jadi 9,
jadi 2,49. Kemudian yang B, untuk sampel deviasi standar, rumusnya seperti yang di tertera. Kita masukkan akar dari 2,49 dibagi 9, diperoleh hasil 1,58. Dan yang C, populasi varian, kita masukkan dengan rumus yang tertera juga, kemudian akan diperoleh hasil 2,24. Dan di sini terlihat ON-nya tidak kita kurangi 1, jadi memang 22,4 dibagi 10. Dan untuk yang terakhir, populasi deviasi standar, kita pakai rumus yang ada tertera, kemudian sama, N-nya tidak kita kurangi 1, jadi 2,24 dibagi dengan 10 sama dengan 1,5. Nah, kita lanjutkan ke video yang terakhir, yaitu video yang ke-6 dengan judul Where are cells of measurement. Itu mencakup nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi skala pengukuran menggambarkan sifat informasi yang terkandung dalam kumpulan data tertentu yang mencakup nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi kita pengen tahu nih, jadi ciri-ciri dari nominal itu apa sih? Jadi ciri-ciri nominal itu ada non-numerikal atau hanya bisa kualitatif. Jika data mempunyai angka, agar mengesampingkan nominal. Kemudian yang kedua, setiap item dalam himpunan termasuk dalam kelas atau kategori. Dan yang ketiga, contoh skala nominal. Misalnya kayak gender, yaitu laki-laki atau perempuan. Orientasi politik atau contohnya kayak republik atau demokrat. Kemudian ras, contohnya kayak putih atau Afrika, Amerika. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ordinal. Ciri-ciri ordinal itu ordinal itu bisa kualitatif atau kuantitatif, sehingga memungkinkan untuk memiliki angka di dalam data. Kemudian yang kedua, kata ord adalah singkatan dari kata order yang berarti keteraturan. Kemudian yang ketiga, item diurutkan ke arah yang bermakna. Dan yang terakhir, jarak antar item belum tentu sama. Contoh dari skala ordinal nih ada contohnya kayak hasil balapan, kayak juara 1, juara 2, juara 3. Atau kayak survei untuk mengumpulkan data, misalnya kayak di psikologi sering banget itu disuruh ngisi kuesioner sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan tapi kalau yang untuk ordinal ini jarak antar item belum tentu sama. Dan contoh lain kayak ranking siswa di kelas, kayak ranking 1, ranking 2, ranking 3. Misalnya kayak kinerja siswa ranking 1 mendapat nilai 99%, ranking 2 mendapat nilai 91%, dan ranking 3 mendapat nilai 90%. Maka terdapat perbedaan 8% antara peringkat 1 dan peringkat 2, sedangkan antara peringkat 2 dan peringkat 3 hanya selisih 1%. Dan disinilah skala pengukuran interval akan ikut berperan. Nah, lanjut ke ciri-ciri skala interval, yaitu ada numerikal, hanya bisa kualitatif. Jarak antar item sama dan berarti, tetapi hubungan antar item tidak berarti. Bisa mempunyai nilai di bawah 0. Contoh skala interval kayak waktu, misalnya jam 1, jam 2, jam 3. Kemudian kayak suhu, derajat atau Fahrenheit. Oke, lanjut ke yang terakhir, ciri-ciri dari skala rasio. Ada numerikal, hanya bisa kuantitatif. Kemudian semua kualitas skala interval ditambah titik 0 yang sebenarnya. Tidak ada yang diukur adalah suatu hal yang mungkin. Hubungan antara item berarti, contoh skala rasio kayak inti, nilai ujian misalnya bisa nyampe nilai ujian 100, bahkan nilai ujian itu bisa juga nyampe 0.
Tapi itu kan tidak berarti. Di kesimpulannya, modus dapat melakukan semua skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, sedangkan median tidak dapat menghitung data nominal, dan min tidak dapat melakukan skala nominal dengan alasan yang sama, dan ordinal karena hanya bergantung pada skala pengukuran. Jadi terlihat jelas kalau untuk nominal itu non numerical, hanya bisa kualitatif. Kalau kayak ordinal itu bisa kualitatif dan kuantitatif, dan skala interval itu bisa numerical, kuantitatif, dan yang terakhir untuk rasio juga bisa numerical atau kuantitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.